Halo, apa kabarnya wargawati para penikmat spoiler film? Balik lagi nih di Abang Film, tempatnya abang-abang nyeritain film. Kali ini gua mau ngebahas alur cerita film yang berasal dari Hong Kong, berjudul Heart of the Dragon. Ya, film yang dirilis pada tahun 1985 ini bercerita tentang kisah seorang anggota polisi yang harus merelakan karir dan cita-citanya nih karena harus mengurus kakaknya yang punya keterbelakangan mental. Oke lah, tanpa banyak ngaco belo lagi, langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Awal film kita akan diperlihatkan kepada seorang anggota polisi Hong Kong bernama Fung yang baru saja bergabung ke dalam divisi kepolisian bernama CID. Yang mana sebelum masuk CID, Fung adalah bagian dari sebuah pasukan elit dari tim SWAT-nya Hong Kong yang dipimpin oleh seorang komandan yang juga biasa ngurusin pampir. Pasti kalian gak asing sama orang ini ya. Setelah bergabung, Fung langsung mendapat tugas pertamanya nih dari sang atasan yang bernama Inspektur Wong, yaitu tugas untuk membawa seorang tersangka kasus narkoba yang sedang sakau untuk dibawa ke klinik dan akan diberikan sebuah minuman pereda efek sakau. Tapi ternyata para pengedar narkoba yang memberi tersangka barang haram tersebut berniat meracuninya karena khawatir nih si tersangka itu akan memberikan info tentang sindikat mereka. Dengan cara menyekap para penjaga klinik, lalu mereka pun menyamar sebagai petugas di sana. Tidak lama kemudian datanglah Fung bersama si tersangka. Saat diberi obat yang dimaksud, Fung lalu menyadari nih kalau ada yang aneh dengan para petugas di sana. Lalu yang terjadi, tersangka itu pun keracunan dan harus dibawa ke rumah sakit. Tapi untunglah dia dapat diselamatkan. Di sisi lain, akibat dari aksinya, Fung dimarahi oleh Inspektur Wong karena tidak melaporkan keadaan di sana nih, tapi malah beraksi sendiri. Adegan kemudian beralih kepada kakaknya Fung bernama Dodo yang memiliki keterbelakangan mental sejak kecil. Hal itu pun mengakibatkan pertumbuhan Dodo secara mental tidak berkembang dengan seharusnya, yang kemudian membuatnya masih bersikap seperti anak-anak walaupun usianya sudah 30 tahun dan hanya berteman dengan bocil-bocil. Terlihat Dodo yang sedang bermain dengan bocil-bocil pun ingin makan di sebuah restoran yang mereka anggap tuh di sana makanan murah-murah. Teman-teman Dodo pun menyuruhnya untuk berpura-pura menjadi ayah mereka karena kan dari segi badan dia ini bongsor ya, udah gede, udah tua gitu ya. Ya alasannya supaya dilayani lah oleh pelayan restoran. Setelah makan banyak dan kenyang, betapa kagetnya nih Dodo dan bocil-bocil setelah mengetahui bil tagihan makan mereka ternyata sangatlah mahal. Sedangkan mereka tidak memiliki uang sebanyak itu. Mengetahui hal tersebut, bocil-bocil itu pun langsung pada melarikan diri nih dari restoran dan meninggalkan Dodo sendirian di sana. Akhirnya karena tidak bisa membayar tagihan makanan tadi nih ya, membuat Dodo dipukuli oleh para pelayan restoran tersebut. Dodo yang ketakutan pun kemudian lari dan masuk ke dalam ruangan pendingin makanan di restoran itu. Lalu dia menguncinya dari dalam, yang setelah beberapa saat membuatnya membeku di dalam situ. Kemudian Fung yang diberitahu oleh salah satu bocil bernama Pang pun langsung datang ke restoran itu nih. Dan alangkah kagetnya Fung mendapati kondisi Dodo yang sudah terkunci di dalam ruangan pendingin. Fung pun kemudian masuk ke dalam ruangan tersebut melalui ventilasi udara yang ada di dapur. Dan ketika berhasil masuk, ternyata Dodo sudah membeku. Mendapati hal tersebut, Fung pun lalu menyuruh salah satu petugas polisi yang ada di sana untuk segera menelepon ambulan dan langsung membawa Dodo ke rumah sakit. Ya syukur alhamdulillah lah ya, si Dodo ini akhirnya selamat. Lalu mereka pun bisa pulang ke rumah.
Singkat adegan singkat cerita, saat Fung dan Dodo sedang ada di rumah, datanglah kemudian seorang guru les yang sudah dibayar oleh Fung nih untuk mengajari Dodo membaca dan menulis. Tapi karena Fung harus segera bekerja, Dodo pun harus dia tinggalkan bersama sang guru. Dan setelah Fung pergi, di sini mulailah nih kelihatan kelakuan sang guru yang sesungguhnya. Dengan mengucapkan kata-kata kasar, Dodo pun dibully habis-habisan oleh sang guru yang seharusnya membimbing dan memberi contoh tauladan yang baik. Tapi ternyata sebelum pergi kerja, Fung menyempatkan diri untuk membuka kotak surat. Ia pun kemudian mendapatkan sepucuk surat dari sebuah perusahaan pelayaran kapal, yang mana isi surat tersebut memberitahukan bahwasanya ia diterima bekerja di perusahaan kapal tersebut dan akan segera berlayar dalam waktu dekat. Fung yang senang mendapat kabar itu pun bermaksud ingin memberitahu kakaknya Dodo. Tapi ketika sampai di pintu, dia mendengar ucapan-ucapan kasar sang guru les yang sedang membuli Dodo. Lalu kemudian, ya, guru les geblek itu pun akhirnya diusir oleh Fung karena sudah dianggap tidak berguna lagi. Emang gak guna orang kayak gitu mah. Adegan pun berlanjut pada keesokan harinya, di mana ketika Fung datang ke sebuah restoran tempat di mana pacarnya yang bernama Jenny bekerja di sana. Maksud kedatangan Fung sendiri menemui Jenny sang kekasih hati adalah untuk melamarnya dan sekaligus juga untuk memberitahu kalau dia baru saja diterima sebagai pelaut, yang mana itu adalah cita-citanya sejak kecil. Saat tengah asik bercakap-cakap nih berdua ya, datanglah kemudian teman-temannya Fung yang juga berprofesi sebagai polisi. Salah satu teman Fung lalu menyindir Fung nih. Dia bilang kalau maksud Fung melamar Jenny sebelum pergi berlayar adalah agar nanti Jenny bisa merawat sang kakak Dodo yang akan dia tinggalkan berlayar. Mendengar hal tersebut, Jenny pun terlihat kesal nih kepada Fung. Fung kemudian kesal kepada teman-temannya, tapi kemudian teman-temannya pun bilang alasan mereka melakukan itu karena mereka hanya ingin Fung ini tetap menjadi polisi bersama-sama dengan mereka, dan juga agar Fung tetap mengurus kakaknya yang punya keterbelakangan mental. Lalu kemudian teman Fung melihat Jenny sedang diganggu oleh para pria hidung belang. Melihat hal tersebut, Fung pun emosi nih, tapi kemudian ditahan oleh temannya. Dan temannya bilang kalau dia sendiri yang akan mencoba menasihati orang-orang tersebut. Tapi yang terjadi malah karena tidak terima, teman Fung pun langsung menantang orang-orang itu nih untuk bakiran di parkiran. Dan yang terjadi kemudian, singkat adegan singkat cerita, Fung pun mengajak Dodo ke sebuah dermaga kapal. Di sini Fung bilang kepada Dodo nih kalau dirinya nih akan pergi berlayar dan berpesan agar Dodo menjaga diri ketika nanti dia pergi berlayar. Fung pun kemudian memberikan sebuah kalung yang mana di gegandul kalung tersebut sudah ada nomor teleponnya yang nanti bisa Dodo hubungi. Adegan beralih ketika Dodo dan bocil-bocil sedang berkumpul. Di sini Dodo memberitahu kepada teman-temannya kalau adiknya Fung akan pergi berlayar. Tapi salah satu bocil pun nyeletuk dengan berkata kalau itu hanya alasan Fung saja untuk bisa pergi meninggalkan Dodo, karena Fung sudah malas gitu ngurusin Dodo. Kemudian teman-temannya Dodo pun mulai memprovokasi Dodo nih untuk jangan mengizinkan Fung pergi berlayar. Tentu saja Dodo yang pikirannya emang pikiran seorang bocah ya, langsung terprovokasi dengan omongan bocil-bocil tadi. Dan sesampainya di rumah, Dodo mulai menunjukkan sifat almanya nih dan meminta Fung jangan pergi berlayar. Tapi di sini Fung mencoba menasehati Dodo agar jangan kemakan sama omongan bocil-bocil tersebut. Tetapi Dodo yang memang secara pikiran dan akal belum dewasa ya, walaupun padahal badannya lebih daripada orang dewasa, malah membuat Fung jengkel, yang akhirnya membuat Fung pun melampiaskan dan mengatakan semua unek-uneknya selama ini. Yang kurang lebih begini, jadi demi merawat dan menjaga Dodo, dia ini rela menahan segala ambisinya untuk mengejar cita-cita sebagai pelaut yang sudah dia idam-idamkan sejak kecil. Dan ketika sekarang datang kesempatan, dia ingin mengambilnya.
你以為我而家好過癮咩？仲行埋全世界，使咩喺呢度啊？ Mendengar Fung berkata seperti itu, Dodo pun lalu ingin membuktikan nih kalau dirinya bisa hidup dan bekerja layaknya orang dewasa. Mulailah Dodo mencari pekerjaan kesana kemari, sampai pada akhirnya dia sampai di sebuah kedai milik seorang yang sama persis gitu sifat dan kelakuannya dengan guru les tadi nih, yaitu orang yang merasa normal tapi suka membuli orang-orang yang mereka anggap tidak normal. Padahal mah kalau orang waras mah pasti malu lah melakukan hal tersebut. Lalu pemilik kedai yang mengetahui kondisi mental Dodo seperti itu langsung melakukan pembulian yang sangat-sangat keterlaluan. Untunglah temannya Fung yang kemarin datang dan langsung menghajar pemilik kedai tadi. 你喺度做咩啊？我嚟見工咯，我就嚟揾到嘢做啦。佢係你個仔，你會點啊？我碾死佢啊！ Teman Fung pun membawa Dodo pulang, kemudian memarahi Fung yang kok tega-teganya gitu membiarkan Dodo, seorang yang punya keterbelakangan mental, ngelayap ke sana kemari mencari pekerjaan. Padahal kan bisa lewat OLX atau Job Street ya. Fung yang merasa bingung harus berbuat apa lagi pun langsung emosi dan lagi-lagi meluapkan unek-uneknya. Dan adegan yang paling gua benci pun terjadi. 俾咗你有個咁嘅大佬，你會點做啊？會點做啊？ 愛佢啦，保護佢啦。咁點啊？你唔好喊啦，你唔好嬲我，都係我唔好。 Fung yang sadar kalau kakaknya lebih berharga dari apapun kemudian memutuskan untuk tetap menjadi seorang polisi agar terus bisa bersama sang kakak Dodo, dan harus memendam dalam-dalam cita-citanya untuk menjadi seorang pelaut. Singkat adegan singkat cerita, adegan pun beralih nih kepada sebuah kelompok kriminal yang dipimpin oleh seorang bos yang bernama Mr. Kim. Mereka ini akan melakukan COD dengan seorang penadah barang-barang colengan, di mana dalam COD itu mereka akan melakukan transaksi jual beli perhiasan mewah hasil rampogan dari anak buahnya Mr. Kim. Tapi belum beres COD, tiba-tiba datanglah Inspektur Wong dan anak buahnya, termasuk juga Fung di sini, yang akan menggerebek mereka. Tapi salah satu anak buah Mr. Kim yang bernama Fat berhasil kabur membawa perhiasan tersebut. Di sisi lain terlihat Dodo sedang bermain bedil-bedilan nih dengan teman-teman bocilnya, dan secara tidak sengaja samprok dengan Fat yang membawa tas berisi perhiasan hasil rampogan tadi. Karena mengira Dodo adalah polisi yang mengejarnya, membuat Fat pun lari tunggang langgang dan secara tidak sengaja menjatuhkan tas miliknya. Dodo dan teman bocilnya pun langsung bingung dengan yang terjadi gitu, dan langsung menyembunyikan tas tersebut ke sebuah bukit. Sementara Fat yang sudah salah sangka kepada Dodo pun langsung menelepon Mr. Kim untuk memberitahu kalau perhiasannya sudah diambil oleh polisi. Jelas aja ya, Mr. Kim gak percayalah dan mengira kalau Fat ini berkhianat kepadanya, dan kemudian mengirim orang untuk menghabisi Fat. Merasa nyawanya terancam, Fat pun kemudian memutuskan untuk lapor ke polisi dan bersedia menjadi saksi atas perampokan perhiasan mewah yang sudah dilakukan oleh kelompoknya Mr. Kim. Ya tujuannya udah pasti ya, supaya dia ini bisa dilindungi oleh polisi dari kejaran anak buahnya Mr. Kim. Kemudian Inspektur Wong pun memerintahkan dua anak buahnya untuk menjaga Fat di tempat tinggalnya. Bermodal sketsa wajah Dodo, polisi mulai mencari keberadaan Dodo ada di mana gitu. Lalu tidak sengaja bertemu dan bertanya kepada kakaknya Pang yang bernama Keung. Kira-kira kenal apa enggak nih sama orang ini gitu. Keung yang bingung pun kemudian bertanya kepada Pang apa yang sudah Dodo lakukan sampai-sampai dia ini dicari polisi. Mendengar itu, Pang langsung pergi menuju tempatnya Dodo untuk memberitahu kalau polisi sedang mencari dirinya. Di sisi lain, Keung yang curiga kepada mereka berdua pun mengikuti Pang dan Dodo ke tempat di mana tas perhiasan disembunyikan. Otak jahat Keung pun muncul nih ketika melihat Dodo membuka tas itu yang ternyata berisi perhiasan-perhiasan dunia. Keung pun langsung memukul Dodo nih, lalu mengambil tas tersebut dan menendang Dodo sampai masuk ke jurang. Hingga membuat Dodo pun harus dievakuasi oleh petugas penyelamat yang ketika evakuasi berlangsung diliput oleh wartawan dan media TV.
Fat yang sedang menonton berita di TV pun langsung mengenali wajah Dodo dan langsung memberitahu kedua polisi yang menjaganya kalau Dodo lah polisi yang sudah mengambil perhiasan hasil rampokan yang dia bawa. Sementara Keung sendiri yang sudah mengambil perhiasan tadi ya langsung menjual kepada penadah barang colengan. Yang ternyata penadah tersebut sudah menghubungi Mr. Kim dan anak buahnya pun langsung mendatangi mereka. Keung pun dihajar nih oleh para anak buahnya Mr. Kim dan dipaksa untuk memberitahu di mana sisa perhiasannya berada. Sementara itu Fung sedang menanya Dodo kenapa sampai bisa terjatuh ke jurang. Dan saat Dodo akan memberitahunya, tiba-tiba datanglah nih Inspektur Wong beserta anak buahnya, yaitu teman Fung sendiri. Mereka akan menangkap Dodo yang dikira sudah ikut merampok perhiasan tersebut. Di sini Fung pun mencoba memberi penjelasan kepada Inspektur Wong dengan kondisi Dodo yang punya keterbelakangan mental. Tapi Inspektur Wong tetap kekeh nih ingin menangkap Dodo. Dodo yang ketakutan pun langsung lari dan kemudian menghilang. Karena tidak berhasil menemukan Dodo, Inspektur Wong pun memberikan kesempatan kepada Fung untuk menemukan Dodo dan membawanya besok ke kantor. Kemudian Fung yang sudah tahu Dodo ada di mana pun langsung menuju ke rumahnya Pang. Tapi ketika di perjalanan Fung melihat Keung sedang digiring oleh anak buahnya Mr. Kim. Dan benar saja nih ternyata Dodo ada di rumahnya Pang. Lalu ketika mendengar Keung datang, Pang langsung menyuruh Dodo untuk bersembunyi di lemari. Yang ternyata di lemari tersebutlah Keung menyembunyikan tas berisi perhiasan. Alhasil ketika Keung membuka lemari tersebut untuk mengambil tas itu, di dalamnya ada Dodo. Dan naas bagi Keung nih, nasibnya di film ini hanya sampai di sini saja. Fung pun datang, tapi yang terjadi Fung dikepruk hingga pingsan, sementara Dodo sendiri diciluk oleh anak buahnya Mr. Kim dan dibawa ke markas mereka. Setelah mengambil kalungnya Dodo yang ada nomor teleponnya Fung, Mr. Kim pun langsung menelepon Fung dan bilang kalau ingin Dodo selamat, Fung harus menyerahkan Fat kepadanya. Fung pun langsung meminta bantuan teman-temannya untuk membawa Fat dan diserahkan kepada Mr. Kim. Walaupun awalnya mereka tidak mau ya, tapi karena solidaritas yang tinggi, akhirnya teman-teman Fung pun mau membantunya. Datanglah Fung dan teman-temannya ke tempat Fat yang hanya dijaga oleh 2 orang polisi temannya sendiri. Tapi tidak lama kemudian datanglah komandan pasukan elit dari tim SWAT yang katanya menerima kabar nih bahwa Fung dan kawan-kawan akan membawa Fat dari tempat itu. Fung pun kemudian membuat rencana untuk mengalihkan perhatian mereka agar teman-temannya bisa membawa Fat pergi dari situ. Singkat adegan singkat cerita, datanglah Fung membawa Fat ke sebuah proyek untuk menukar Fat dengan Dodo. Diikuti juga dengan teman-temannya. Tapi ketika Fung bertemu anak buahnya Mr. Kim, dia malah langsung dibedil-bedili oleh anak buah Mr. Kim, yang akhirnya membuat Fat tertembak. Singkat adegan singkat cerita lagi nih, setelah bertarung melawan anak buahnya Mr. Kim, Fung langsung menghajar Mr. Kim dan memaksanya untuk memberitahu di mana Dodo berada. Sementara teman-teman Fung yang mulai terpojok pun mengeluarkan jurus terakhir mereka. Fung pun berhasil menemukan Dodo dan seperti di film-film kebanyakan ya, setelah adegan bakiran selesai, polisi pun datang untuk nggak tahu deh mau ngapain mereka ini. Karena tindakannya yang membawa lari saksi, Fung kemudian ditangkap oleh Inspektur Wong, juga keempat temannya. Kemudian Fung dan keempat temannya pun harus menjalani hukuman penjara karena kesalahan mereka tersebut. Sementara Dodo sendiri seperti biasa, kerjanya hanya main-main tanpa punya beban pikiran yang dipusingkan dengan angsuran tiap bulan. Selama Fung di penjara, terlihat Jenny yang mengurusi Dodo, dan karena otak dari kejadian tersebut adalah Fung,
maka teman-temannya pun bisa bebas lebih dulu dan bisa membantu mengurusi Dodo juga. Sementara Fung masih harus menjalani hukuman yang lebih lama karena kesalahannya tersebut. Kemudian barulah setelah beberapa tahun Fung pun bebas dan bisa kembali hidup bersama dengan Dodo. Film pun the end. Intinya adalah karir, jodoh, asmara, keuangan, dan cita-cita itu memang harus dikejar. Tapi jangan lupa kalau kita juga masih punya keluarga yang harus kita pedulikan. Ya minimal kasih kabar lah kalau pulang telat gitu ya. Karena faktanya hanya keluarga lah yang akan dan mau menerima kita di saat kita bukan siapa-siapa. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai dan sampai jumpa.